Di saat orang marahnya disangkana heureuy. Padahal orang tuh geus emosi gitu. Karena mungkin memang pembawaan akunya komedi, Iya, memang pembawaan bener. akunya rame, jadi pada saat manehnya gitu. Itu nggak cocok gitu Nggak ya. cocok gitu. Aku tuh untungnya terlahir di dunia entertainment ini dengan perjalanannya yang luar biasa gitu. Jadi pada saat sempat ada yang terpuruk, sempat ada yang jatuh, oh aku pernah ngalamin lebih dalam dari ini. Pernah. Aku aja sampai kayak pengen belajar nge-MC gitu kan ya, kayak pengen belajar waktu awal-awal terjun ke wedding tuh. Karena kita kan ceritanya peralihan. Iya, ya. peralihan dari event ke wedding. Dengan prinsip hidup aku adalah yang penting kita baik dulu sama orang. Balasannya kayak gimana terserah. Iya. Karena kita mah nggak tahu orang itu baik, jahat, buruk. Orang itu bisa bermuka dua. Iya. Tapi yang penting kebaikan kita nggak akan pernah dilupakan. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Ya. Secara terus fashion kita, Betul. masa kalau kita seorang entertainment baju itu aja kan enggak Nggak ya? mungkin. Sekali ganti baju itu aja, kita bikin baju aja udah alhamdulillah gitu. Iya. Maksudnya narik napasnya kayak gitu. Tapi kan Itu bikin juga, baju. Iya, itu bikin baju buat MC, belum baju Akomodasinya. buat nongkrong. Belum baju buat nongkrongnya, Iya kan? makannya. Iya, bener-bener. Walaupun ada nasi pendor ya. Iya, nasi pendor I love you. Aku tuh Siapa? pencinta nasi pendor. Oh, nasi pendor yang Nasi box. box, Ya, ya, aku ya, tuh ya. pencinta nasi pendor karena mungkin dari situ kita belajar Iya. bahwa dibungkus terlebih dahulu sebelum lu makan yang lebih besar. Lu makan yang kecil dulu sebelum lu menikmati rezeki yang Oh besar. iya, bener-bener. Ngerti nggak sih? Iya, ngerti. Kayak gitu. Jadi Karena makanya itu kayak juga rezeki buat kita gitu. Dan aku tuh paling benci kalau orang yang suka nyisain makanan sih kan. Maksudnya kayak ih, di luar sana tuh banyak orang yang susah makan gitu loh. Berarti kamu tuh emang benar menghargai hal-hal kecil ya, Sangat Beb, ya? menghargai. Contohnya Dari makanan kayak makanan, gitu. keringat dan orang-orang di sekeliling aku. Iya, ya, itu mah kerasa banget Itu lah kamu kerasa mah. banget karena Iya. Enci tahu sendiri lah. Betul, Aku tuh nggak bisa kayak baut tuh tetap bisa nggak bisa. Kamu mah lebih baik ngecoblak, ngocoblak. nyerocos. Nah, ngocoblak nyerocos ya udah ini Udah, apa gitu. adanya. Dan Tapi kan kalau lu marah pun ibaratnya sekalian puk gitu kan. orang nggak ada yang tahu itu marah. Serius. Jadi Di saat orang marahnya disangkana heureuy. Padahal orang tuh geus emosi gitu. Karena mungkin memang pembawaan akunya komedi, Iya, memang pembawaan bener. akunya rame, jadi pada saat manehnya gitu. itu nggak cocok gitu Nggak ya. cocok gitu. Aing geus ngambek maneh teu. Maneh seri astaga. Gitu, Ci. Karena emang kamu kan seharian ceria banget. Iya, ya. alhamdulillah. Walaupun ibaratnya lu punya komentar-komentar gitu ya, tapi pembawaan ceria jadi ya gitulah. Iya Alhamdulillah sih, ya. alhamdulillahnya itu sih. Tapi lu harus selalu mengeluarkan emosi, jangan sampai ditahan. Nanti bisa meledak dengan Nah, sendiri. kalau aku sih punya cara sendiri dengan beberapa rekan-rekan aku kalau misalnya kita lagi jenuh, Itu gimana? aku selalu staycation, Ya. terus juga vacation ke alam. Kalau aku sukanya alam sih, karena ngelihat yang ijo-ijo tuh udah kayak otak kita tuh refresh gitu. Ada beberapa orang yang suka pantai. Ya, ada. Hideung euy ka pantai teh. Itu aku banget. Aku teh tipikal orang gancang hidungnya sebodas. Nah eta gitu, komo abi gonok. Mendingan lebih ke alam, healing gitu. Terus kalau enggak staycation sama anak-anak ngobrol, ketawaan kayak Bener-bener. gitu. Aku pun sama gitu, Beb. Kalau misalnya jenuh-jenuh banget mah ya udah mending healingnya beda-beda sih ya cara Karena kan healing orang mah. beda orang juga karakter orang beda-beda, permasalahan orang beda-beda Beda-beda, gitu. Dan cara healing orang pun beda-beda gitu. Ada yang sukanya pengen menyendiri di kamar. Itu aku banget. Kamu ya? Kalau aku enggak, aku tuh harus ada temen. Jadi kayak nggak bisa aku sendiri di kamar tuh. Dan aku tuh tipikal nggak bisa ya kalau misalnya teman atau tamu atau siapapun tiba-tiba datang tanpa aku Konfirmasi. konfirmasi. Karena aku tipikal ya gitu. Ya di kamar cacaludihan, Beb. Iya. Kan jadi Me time ya, me me time ya. gitu. Heeh. Jadi itulah. Tapi kan kamu Kalau aku tuh alam. lebih ke alam sama lebih ke teman-teman. Jadi karena dengan teman-teman tuh orang bisa seserian loh gitu. Jadi kayak berbagi. cukup lah orang cecerikan mah gitu karena kan duh. Tapi kamu emang pernah stres gitu? Maksudnya pernah merasakan sedih gitu, Beb? Titik tersedih kamu emang apa? Titik tersedih aku pada saat aku ditinggalkan oleh seseorang. Cie.
Ya enggak deh, titik tersedih aku itu pada saat ketika permasalahan yang mumet tidak ada ujungnya, tidak ada solusinya, itu adalah titik tersedih aku. Terus keduanya ya kalau ditinggalin sama orang-orang tercinta mah ya itu mah memang lumrah lah ya, kita sedih juga. Aku nggak mau anggap itu titik tersedih aku karena hukum alam ya gitu. Terus dan sudah qadarullah. Aya geus kudunya kudu gitu eta mah teu bisa ngaulah-ulah. Cuman kalau misalnya kayak titik tersedih aku tuh pada saat job bentrok merenya hayang membagi dua gitu kayak hayang ngambil itu hayang ngambil iya. Terus kayak kalau misalnya kliennya Kang Anggi kliennya tuh pengen Kang Anggi banget gimana atuh yang ini juga gitu kan pas tarik harga udah kita mah profesional mana yang duluan yang kita ambil ingin gitu membelah diri dak lain amuba urang teh nya teman yang seri Isam ini nama serinya lanjut udah gitu. Ya bukan amuba kan? Kayaknya nggak ada titik tersedih sih Kak Anggi. Alhamdulillah. Jadi ibaratnya lu pun di saat kondisi karena Anggi lahir dari apa namanya perjalanan yang dari nol yang titik orang tidak semua orang ada di situ. Nol. Dari mulai apa namanya jadi babysitter. Pernah lanjut jadi mulai kayak pemungut rongsokan. Emang pernah. Terus jadi kayak cleaning service 4 tahun tuh di Bandung Indah Plaza. Terima kasih I love you. Terus orang itu tidak apa namanya tahu perjalanan Anggi dari situ-situnya. Ketika lu ada di posisi itu ya, ketika lu contohnya tadi kamu bilang babysitter. Oke, itu masih ketika orang masih mungkin ya nggak begini, nggak gimana gitu. Tapi ketika lu sampai punten ya tadi mengut rongsokan itu. Itu sambil kerja di cleaning service. Jadi ada memilah-milah kayak ini bisa dijual lumayan nih sekilonya 4.000 gitu kan, yang besi udah 8.000. Ya kan lumayan jadi duit. Jadi lu jadi ketika di tempat sampah itu jadi kan kalau misalnya cleaner tuh kan kita beres-beres. Habis beres-beres itu kayak misalnya ada barang atau misalnya ada kayak aku jangan nyebut merek ya. Kayak ada apa botol-botol plastik yang atau beling, ada yang beling lagi apa ya? Besi-besinya itu kan kayak bisa dijualin. Itu aku ambilin. Karena lumayan, maksudnya memanfaatkan padahal gitu. Kamu tuh lagi kerja juga. Nah, sangat lagi kerja tapi kayaknya kita harus punya tambahan itu kayak gimana ya? Ini keren banget. Bener nggak sih? Dulu mikirnya ke sana. Nggak gengsi gitu. Kalau dulu nggak kenal gengsi karena memang itu masih muda 18 tahun ya, 17 18. Nggak kenal gengsi karena butuh. Kalau sekarang itu kenal gengsi karena nggak aya. Ya, alhamdulillah. Gitu. Kenal gengsinya tuh. Jadi kayak mindernya ada kalau sekarang itu, cuman aku tuh untungnya terlahir di dunia entertainment ini dengan perjalanannya yang luar biasa gitu. Jadi pada saat sempat ada yang terpuruk, sempat ada yang jatuh, aku pernah ngalamin lebih dalam dari ini. Jadi itu yang memotivasi kita buat gitu. Up lagi Iya, gitu kayak ya. gitu. Aku pernah kayak gini, aku pernah kayak gini gitu. Jadi kayak motivasi hidup kita itu adalah cerminan hidup kita sendiri gitu. Orang ada yang berbilang bahwa bercermin ke belakang, lihatlah ke depan. Kalau aku tuh gini, aku nggak mau ngeliat ke belakang gitu karena belakang aku tuh udah suram. Aku pengen ke depan sukses gitu. Cuma ke belakang pengingat kita aja. Ke belakang pengingat aja pada saat kita jatuh. Gue udah di sini dulu gitu. Jatuh lagi, aku pernah lebih jatuh lagi dari sini. Berarti yang paling poinnya adalah kita harus tahu cara bangkitnya kita. Yes, betul sekali. Karena yang tahu cara bangkitnya kita sendiri adalah diri kita. Yang tahu dengan cara kita berhenti untuk menangis diri kita. Iya, benar. Betul, semua itu kan permasalahan itu yang tahu permasalahan adalah diri kita. Caranya gimana, solusinya gimana, orang lain hanya bisa berbicara, tapi kita yang mengalami diri kita kembali. Kayak gitu. Makanya cintai, sayangi diri kita. Keren ini quote Anggi Durian. Cintai, sayangi diri kita sebelum menyayangi orang lain, guys. Tumben orang pinternya. Tapi itu perjalanan yang bisa kita ambil dari Anggi Durian, seorang Anggi Durian, orang yang selalu ceria loh ya. Kita nggak tahu, aku kan baru tahu banget tuh cerita kamu. Ada sebenarnya beberapa orang yang memang udah tahu, tapi kayak ya itu dia tadi aku bilang bahwa aku tuh nggak mau ngeliat ke belakang gitu loh. Karena kalaupun
cerita tuh. Ya, ini adalah motivasi buat mungkin nanti juga teman-teman yang nonton bahwa, mana ya jadi MC mah langsung ngomong bayaran cocok gitu kan. Enggak, semua itu punya proses. Iya, benar banget. Enci aja punya proses, aku punya proses, tapi nggak semuanya proses itu kita Sama. ceritain ke orang-orang. Iya, benar-benar. Gitu loh. Bener nggak sih? Iya. Kayak gitu, kayak kemarin aku diundang di podcastnya Yudi Raven, Iya. aku cerita gitu. Ini. Terus kayak sekarang di Enci, aku cerita karena kenapa? Otomatis orang yang nonton ini pun harus juga ada satu hikmahnya bisa dipetik dari podcast yang Anggi Durian diundang. Itu makanya Gitu. kenapa jadwal Anggi Durian susah, tahu kan? Bobo. Bobo gitu inti nama. Tapi selama perjalanan ini ya, mungkin yang selain tadi motivasi kehidupan kamu gitu ya, kiat-kiat mungkin teman-teman juga di sini ada yang pengen jadi MC. Itu yang pertama harus dilakukan itu apa? Yang pertama adalah modal percaya diri. Karena jadi MC itu awal mah nggak usah modal banyak-banyak. Nanti kalau misalnya kamu sudah mumpuni dengan penghasilan kamu bisa memodal untuk ke lanjutannya kamu. Seperti fashion, terus juga transportasi, ya itu mah nuturkeun. Intinya adalah percaya diri dan juga harus pandai berbicara. Berbicara pada tempatnya, berbicara yang sopan, attitude yang baik. Ya, kiat-kiat ingin menjadi seorang MC. Tapi kayaknya bukan cuma MC aja ya kalau seperti semuanya itu ya. global kok Semuanya itu global, gitu. ya. Cuman kan kalau misalnya untuk jadi MC sendiri, dunia MC itu banyak peperangannya luar biasa ya. Iya. Sekarang yang bisa megang mikrofon aja udah dianggapnya MC, tapi nggak tahu nih caranya gimana step by stepnya. Apalagi belum lagi kalau nggak ada IO, WO lah ya. Nah, salah satu caranya adalah dan salah satu solusinya adalah rajin bertanya. Dan cari orang yang bisa menurunkan ilmunya, jangan cari orang yang pelit ilmu. Karena kerasa aku Pernah digituin? pernah. Aku aja sampai kayak pengen belajar nge-MC sih gitu kan ya, kayak pengen belajar waktu awal-awal terjun ke wedding tuh. Karena kita kan ceritanya peralihan. Iya, ya. peralihan dari event ke wedding dengan usia kita lah ya, yang 17 tahun ke atas. Jadi kayaknya akhirnya kayak oke, aku harus banting setir nih untuk bisa ke masa tua aku, dan aku harus belajar gitu loh. Aku belajar beberapa ke orang-orang dan ada yang ngasih, ada yang hare-hare, ada yang sombong, ada gitu. Teman kayak ya udah, mungkin orang itu ya fashionnya seperti itu gitu, karakternya seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu nanti sudah sukses, jangan pernah berbagi ilmu pelit ya, jangan pernah pelit berbagi ilmu. Karena seiring berjalannya waktu kita akan tua dan ilmu kita itu akan sirna. Satu, udah mau dibawa maut, kayak di alam baka oke mau ditanya kumaha cara opening MC gitu kan ya. Jadi lebih baik kita turunkan ke generasi-generasi kita yang ingin menjadi seorang master of ceremony. Berbagi ilmu juga salah satu amal, Beb. Yes. Jadi ilmu yang berguna Betul, itu bukan hanya untuk diri sendiri kan, tapi kita bisa kayak gitulah menurunkan lah ya. Oke. Sama sempet gitu Sempet ada yang kayak gitu, tapi kalau sekarang itu ya alhamdulillah karena aku udah ada di masa posisi yang sudah alhamdulillah mengerti, gitu. Sudah bisa membuktikan. Kalau aku selalu bilang kepada orang-orang baru, prinsip hidup aku adalah yang penting kita baik dulu sama orang. Balasannya kayak gimana terserah. Karena kita mah nggak tahu orang itu baik, jahat, buruk. Orang itu bisa bermuka dua. Iya. Tapi yang penting kebaikan kita nggak akan pernah dilupakan. Dah, baik dulu sama orang. Karena nanti juga balasnya bakal ada yang baik kok. Nggak dari orang itu. Nggak dari orang itu, tapi dari orang lain. Kayak gitu. Aduh, banyak banget sih quote hari ini, Beb. Ih, kamu ternyata. Itu quote ya? Teuing quote, teuing naon. Teuing kamu teh kok koloteun ya. Teuing bener. Kieu atuh di dieu. Iya gitu Ci, karena kan memang kalau misalnya lagi udah sharing gitu kan, kayak apalagi kita udah ngalamin pahit manisnya kan? Dunia ini. Pernah untuk MC pertama? Bayi batuk. Emang apa? Oh ya Allah, cantik banget. Bilih gitu kan, iya gitu. Bayaran MC pertama? Nggak dibayar. Nggak dibayar. Nasi kotak. Nasi Kotak. Terus kalau aku juga terlahir dari Sanggar Ananda, Lenong Bocah Aditya Gumai. Aku pertama kali fee aku adalah 50.000 dan itu aku laminating sampai sekarang. Oh my god. Karena aku dapet best acting waktu itu tuh ya. Jadi kayak di Sanggar Ananda tuh banyak, ada dance, ada modeling, ada acting, ada presenter. Nah, Olga juga, almarhum Olga jebolan. Olga, Ruben, Indra Bekti, Liawa Ode, Dude Herlino, semuanya itu jebolan sana. Jadi pada saat kayak waktu itu Mas Adit bilang,
ini adalah fee kamu laminating suatu saat ini bisa menjadi 50 juta, 50 miliar kayak gitu loh. Ngerti nggak sih? Iya, ngerti. Dan aku ikutin saran itu, jadi kayak yang Anggi awalnya dibayar 50.000 naik tuh jadi 150.000, nge-MC naik lagi 500.000, naik lagi 2 juta, naik lagi 3 juta, naik. Iya, betul. Bisa kebeli mobil, naik. Kayak gitu loh. Jadi kayak motivasi hidup kita tuh apa nih gitu. Kita pernah dibayar nasi kotak. Fee pertama kamu ada 50.000. Dan itu pun saya laminating, ada di rumah. Jadi itu tuh jadi pengingat kita kalau Pengingat. kita aduh meni sakio dibayar teh. Ya itu gitu. Cuman ya zaman sekarang mah ain tos terang artos mah ada kuantitas dan kualitas itu tidak bisa dibohongi. Banget. Kuantitas itu apa? Jumlahnya. Oh. Kualitas itu bobotnya. Tak eta. Jadi benar Sopoho. Jadi gini Beb, terkadang itu ya orang tuh banyak juga yang meremehkan jasa MC gitu Banget. Meni segitu udah cuma sejam MC-nya atau enggak udah berdua, tapi kan walaupun sejam 5 menit berdua atau sendiri kita juga kan ujung tombak. Iya, seperti betul. yang Durian sampaikan. Dan jabatan kita tuh sudah MC, Master of Ceremony. Jadi pada saat orang meragukan kayaknya penghargaan orang menjadi seorang MC itu sangat diragukan ya gitu loh. Padahal kita udah ya oke lah kalau misalnya masih belajar kita hajar-hajar aja, bener nggak sih? Kalau masih belajar dulu kita hajar-hajar aja, berapapun fee yang kita dapat tapi kan hajar. Sudah masuk ke proses profesionalisme gitu. Artinya yang kita berikan itu udah nggak main-main lagi kan. Dulu kita cari bola, sekarang bola cari kita. Oh ya, tuh kan. Kayak gitu kan, harus kayak gitu. Hidup itu gitu. Kita dulu cari bola, sekarang bola harus cari kita. Walaupun sekarang banyak banget ya MC. Alhamdulillah sih aku lebih senang juga ya, karena ternyata mungkin karena melihat senior yang jadi MC itu enak, banyak penerus yang ingin juga. Tapi bukan berarti. Jadi rezeki itu sudah ada yang atur. Dan sebagai seorang MC yang profesional, kita tidak pernah menganggap adik-adik kita atau MC baru itu adalah saingan kita, ataupun juga senior-senior kita adalah saingan kita, karena kita anggap adalah mereka keluarga kita. Betul. Karena ya Beb, kadang di panggung mah mau itu senior, junior, ketika di panggung tuh nggak ada istilah gitu ya Beb, barengan ya. Enci sama aku lebih tua, Enci lebih muda, tetep panggilannya Anggi dan Astri. Iya. Nggak akan kakak, nggak mungkin. Jadi ada. Kecuali kalau misalnya memang sudah benar-benar suhu banget, baru kayak gitu loh. Kita lebih sopan kayak gitu. Tapi kalau masih sebaya mah ini nggak kerasa ini teh. Udahan? Nggak tahu padahal masih pengen banget, tapi mudah-mudahan next. Sama lagi ada Isam. Kenapa sih Sam? Ada apa sih? Rame, kamu ketawa-ketawa aja dari tadi. Tahu kita mikirnya bingung. Kata aku sekarang kita bintang tamunya Anggi Durian. Pasti rame ya. Semangat banget tadi kesini. Aku tuh sebenarnya pikir tuh podcastnya audio, nggak audio visual. Ternyata audio visual, jadi kan aku nggak prepare. Iya kan, pengen belajar di penyiar radio. Ya ampun, penyiar radio mah gitu-gitu kayak deh, Beb. Ya pokoknya mungkin harapan Anggi terhadap diri Anggi sendiri, ataupun mungkin gini ya, pertanyaan terakhir aku sih belum ini ya, tentang keluarga gitu ya, untuk papa dan mama gitu ya, yang pastinya ada kebanggaan kita, maksudnya yang kita sudah berikan kepada orang tua, walaupun tidak sebanding dengan yang mereka berikan kepada kita ya. Penghargaan terbesar bagi aku dalam hidup aku adalah bisa merubah harkat derajat orang tua lah, intinya gitu, dengan anaknya yang dikenal orang sebagai presenter, sebagai walaupun skala lokal ya, sebagai penyiar radio, dan bisa merubah gaya hidup yang memang dulunya orang tua aku jalani dan sekarang yang dijalani sekarang itu lebih jauh berbeda. Penghargaan terbesar itu bagi aku. Terus keduanya, mereka juga alhamdulillahnya mendukung setiap karir aku. Awalnya memang tidak sih, karena kan kayak ngelihat cowok berbedak. Bener gak sih, kan kalau MC harus berbedak, nggak boleh hinyai ya, dengan blog-blogan gitu kan, dengan gitu kayak aneh gitu, kok ngapain sih harus berbedak ya, karena memang satu ya tuntutan ya, keduanya juga memang kita harus tetap terlihat kayak lebih menarik dilihat orang, karena selain kita ngejual skill kita ngejual fashion, ngejual tampang lah pasti gitu loh, maksudnya ente calon diteuing lah gitu. Terus sama terima kasih banget aja buat seluruh keluarga aku yang memang semuanya ngedukung,
alhamdulillahnya tuh. Itu sih penghargaan terbesar aku adalah ketika aku di ACC terjun ke dunia entertainment dan ketika keluarga aku mendukung dan ketika keluarga aku akhirnya bisa menikmati juga hasil jerih payah keringat aku. Terus karena aku mah senangnya berbagi, say. Gitu. Sebelum ke orang lain kan harus ke keluarga karena dulu. Itu apalagi ke orang tua. Kita ngasih satu bisa dibalikin sama Allah. Kerasa banget itu, kerasa banget kayak gitu. Jadi kayak ya alhamdulillahnya ke situ semua keluarga baik dari papa, mama, adik dan keluarga-keluarga yang lainnya, saudara-saudara juga ngedukung, dan itu adalah salah satu pencapaian bahwa kerjaan aku tuh tidak sia-sia. Kerjaan aku tuh alhamdulillah ada hikmahnya, ada hasilnya, dan kerjaan aku tuh sangat bisa dibilang menjadi kebanggaan untuk keluarga lah kayak gitu. Itulah dari Anggi Durian ya. Begitu. Bisa mengangkat derajat orang tua ya. Dan siapapun kalian, apapun maksudnya bidang kalian, intinya sebelum melihat besarnya sekecil apapun kita yang bisa kita berikan ke orang tua ya berikan gitu ya. Betul. Gak usah dulu, aduh aku udah belum bisa ngasih 10 juta per bulan. Iya, nggak usah gede-gede toing. Orang tua lihat nominal gitu ya. Yang penting orang tua mah kita ikhlas, kita ridho, terus juga dia bahagia, tersenyum, doanya tuh ngalir gitu. Karena 100.000 aja dari orang tua bisa jadi 1 juta. Itu. Kayak gitu loh. Allah, ridho orang tua. Kayak gitu, Beb. Ini berbicara tentang orang tua berarti menjadi penutup perbincangan kita. Udah mau tutup aja nih warungnya. Kata aku juga, aku tuh sebenarnya masih pengen gitu ya. Ya tapi terima kasih juga buat Enci, bisa ini reuni singkat ya. Reuni singkat karena udah lama nggak ketemu. Terus juga berkesempatan untuk kayak berbagi cerita, apalagi kita juga satu profesi. Iya, benar-benar. Tapi kan jalan hidup orang beda-beda. Dan aku juga bilang makasih loh sama kamu Beb udah meluangkan waktu sharing juga, yang pasti ini sharingnya tuh sangat berbobot loh ya. Seorang Anggi Durian, orang yang ceria, multi talent, tapi dia juga punya sisi kehidupan yang bisa kita ambil hikmahnya ataupun kita petik dari ceritanya. Betul gitu. Sekali. Pokoknya pemirsa. Sukses, amin, thank you Enci. Jadwalnya semakin padat. Yang penting mah sehat. Iya itu sehat. Yang penting sehat. Sehat. Terus berkah juga. Amin. Ya kan? Pokoknya sukses terus ya. Beb. Yes, amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksiin podcast kita. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Ketemu lagi di Astri Cahyani. Kenapa sih ketawa? Tunggu dulu. Aku lupa lagi nama acara aku. Kamu ya ampun, dia lupa sendiri nama acaranya. Coba. Tadi kan syuting. Ada segmen jadul, ada segmen apa. Nah ini pas aku mikir ini segmennya apa gitu. Tadi kan lupa. Ini kan vlog gitu. Vlog. Oke lah. Dulu gitu ya. Ya udahlah. Pokoknya sampai berjumpa lagi di segmen Astri Cahyani Story. Bye bye. Teng 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 teng. Ding 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 ding. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like.